Halo sahabat Tuan dan Puan, saya Iqmal Ansori akan mewawancarai salah satu pengurus Yayasan Al-Qolam Persada Banten. Saat ini saya berada di Yayasan Al-Qolam Persada Banten. Pada kali kesempatan ini saya akan mewawancarai bagaimana pentingnya pendidikan Islam di usia dini. Di samping saya sudah berada Ustadz Irham Maghfuri Jamas. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Saat ini saya akan mewawancarai Ustadz mengenai bagaimana tanggapan Ustadz ini perihal pendidikan Islam di usia dini. Baik. Pendidikan itu kan memang dalam Islam tuh sudah diajarkan bahkan sampai pada tahapan pranatal, atau pranatal tuh bahasanya adalah sebelum kelahiran. Itu ternyata sudah ada metode mendidik anak yang masih dalam kandungan itu, baik berupa dengan cara diberikan asupan gizi yang baik, didengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, dibiasakan orang tuanya membaca Al-Quran, itu ketika pranatal dan sebagainya. Kalau pranatal saja dibahas, bagaimana ketika Natal, ya kan? Sehingga dalam hal ini sudah jelas pendidikan Islam itu memang sudah harus mulai ditanamkan, apalagi jangan sampai terlewat pada fase-fase golden age atau fase kemasan dalam penyerapan si anak itu. Nah, fase kemasan ini di mana? Yaitu di anak usia dini. Pendidikan moral, karakter, dan bagaimana kita membentuk karakter Qurani, itu harus pada masa-masa golden age. Karena kalau terlewat, ini sangat disayangkan. Jadi pendidikan anak usia dini ini dengan konsep Islami ini sangat-sangat penting. Seperti itu. Lantas Ustadz, bagaimana di Yayasan Al-Qolam ini menerapkan pentingnya pendidikan Islam di usia dini? Oke. Apa? Kalau di yayasan ini? Kan yayasan ini tuh kan ada TKA dan TPA. Kalau TKA itu pagi. Pagi. Nah, kalau sorenya itu ada TPA. Ya. Hal ini memang kita galakan supaya anak itu selalu mendapat waktu dan kesempatan, maupun pagi ataupun sore harinya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan Islami. Kurikulum yang dibangun pun kurikulum yang berdasarkan konsep-konsep Islami, seperti kita juga diajarkan bagaimana itu fikih, mungkin dari fikih yang sederhana dulu kan, kayak fikih toharoh gitu kan, bersuci, wudhu, doa kepada kedua orang tua gitu kan, kemudian hafalan-hafalan ayat-ayat atau surat-surat pendek. Nah, itu kita lebih kedepankan, dan juga kita motivasi anak-anak itu dengan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang terdahulu yang soleh. Bukan kita ajari Iron Man gitu, enggak. Itu kan fiktif kan. Ya, kalau kita kisah nyata yang dari orang-orang soleh, seperti kisah teladannya Uwais Al-Qarni, ya kan. Kemudian kisah teladannya sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Begitu. Mungkin selanjutnya bagaimana peserta didik ini ketika lulus atau dalam taraf sudah tidak dalam pendidikan di Yayasan Al-Qolam ini, apakah bisa menyaingi atau bisa dia itu berkompetisi dalam dunia luar? Menarik pertanyaannya. Memang dalam pendidikan kita ini salah satu output yang diharapkan tuh anak tuh yang pertama adalah mereka ini didekatkan, ya kan, didekatkan dengan nilai-nilai keagamaan. Tapi kan tetap harus ada output yang jelas kan. Sudah pasti dan sudah tentu itu ya dekat dengan Al-Quran, maka bisa baca dan tulis Al-Quran. Itu yang paling utama yang ditekankan di sini. Karena kita miris kalau ada generasi muda tidak mengerti dan tidak bisa baca tulis Quran. Perhatikan itu. Kalau berbicara kompetensi anak-anak, alhamdulillah gitu. Anak-anak di sini itu cerdas-cerdas, pintar-pintar, aktif-aktif gitu anaknya. Dan kita yakin mereka tuh punya kemampuan lebih gitu untuk kemudian kalau nanti masuk ke jenjang selanjutnya seperti SD, mereka itu mudah berbaur karena mereka sudah sering ketemu orang-orang, sudah nggak pemalu-pemalu lagi. Dan
kemampuan baca tulisnya pun sudah mulai terasa. Jadi diharapkan itu nanti ketika masuk SD lebih cepat mengikuti pembelajaran di SD. Tapi tentu berbicara pendidikan kita tidak berbicara tentang kompetisi kan, karena sains dari pendidikan itu ya untuk menanamkan nilai-nilai baik, khususnya nilai-nilai agama, nilai-nilai moral gitu kan. Untuk karena ya itu fungsinya pendidikan. Cerdas enggaknya anak itu ya itu Allah nanti yang berikan kan, seperti itu. Ya, jadi begitu pemirsa sobat tuan dan puan. Sekian dari kami yang selaku mewawancarai Ustadz Irham Maghfuri Jamas. Mungkin di lain episode akan kita lanjutkan mengenai bagaimana pendidikan di usia dini ini bisa mampu menguasai di era teknologi selanjutnya. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.